Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irwan Nurul Hidayah. Jangan lupa di like, subscribe dan komen. Subscribe, tombol loncengnya ditusuk-tusuk, pokoknya gratis kok. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Manajemen. Nama saya Irwan Sahid. Di sini ada tugas perencanaan SDM sebagai kegiatan manajemen SDM. Perencanaan SDM adalah suatu proses yang dilakukan oleh para manajer atau top manajemen untuk menjamin bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat dan saat yang tepat di tempat yang tepat, right man in right place and the right man in the right job, yang mampu menyelaksanakan sejumlah tugas yang dibebaskan secara efektif dan efisien. Nah, di situ ada kegiatan perencanaan SDM dapat diringkas menjadi 3 langkah, yaitu menilai SDM yang ada sekarang nih, menilai kebutuhan SDM di masa depan, menyusun program untuk memenuhi kebutuhan di masa depan tersebut. Karena kenapa? SDM itu buat masa depan kita, dimana kalau masa depan kagak ada SDM, ya perencanaan itu sulit untuk dijalankan. Dan di sini juga ada menilai SDM yang ada sekarang nih. Menurut Asbian 2087 menilai kinerja SDM adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasikan perilaku, prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Evaluasi atau penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi pegawai. Nah, bagaimana cara melakukan penilaian kinerja karyawan secara efektif? Di situ ada 7 caranya. 1. Apakah Anda selalu datang tepat waktu saat bekerja? Nah, kita konsisten dengan waktu, karena waktu adalah ismonai. Apakah semua pekerjaan Anda selesai dengan baik dan tepat waktu? Karena kalau kerja harus tepat waktu kan itu mantap. Terus, apakah Anda menolak atau menerima tugas tambahan dari atasan Anda? Ya harus terima. Sorry guys, batuk. Karena lagi kurang enak badan. Nah, tadi kenapa itu? Kita dapat tambahan dari atasan karena suatu pekerjaan wajar kita sebagai bawahan. Suatu saat kita bakal mengacu kayak roda berputar aja. Adapun ada lagi nih, apakah target Anda semua tercapai? Jika Anda jadi marketing, ya harus tercapai lah, karena suatu marketing bisa duit mau naik. Nah, apakah Anda mampu bersikap baik dengan atasan dan rekan kerja sesama yang ada di satu perusahaan tersebut? Ya harus kerjasama, teamwork, harus dipedulikan teamwork. Nah, apakah Anda meraturin SOP? Wajar SOP, karena suatu pekerjaan ada standar operasional pegawai. Nah, apakah Anda bisa berkoordinasi dengan semua bagian, baik atasan maupun bawahan dan juga tim? Ya harus terima itulah. Dan sini pula ada menilai kebutuhan SDM di masa depan. Kebutuhan demand atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi adalah merupakan ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia. Ini bukan sekedar kuantitas atau jumlah saja, tetapi juga menyangkut soal kualitas. Dalam meramaikan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang, perlu memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi itu. Nah, ada pun juga nih faktor-faktor yang mengaruh dan harus perhitungkan dalam membuat ramalan kebutuhan sumber daya manusia pada waktu yang akan datang, antara lain faktornya nih, faktor eksternal, ekonomi nasional dan internasional, perkembangan ilmu dan teknologi, pasar tenaga kerja dan perusahaan persaing. Dan faktor internalnya, faktor rencana strategi dan rencana operasional, faktor produksi produk dan penjualan, faktor pembiayaan SDM, faktor pembukaan bisnis baru, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan, faktor keterbukaan dan keikut serta para manajer. Dan ada pun juga nih persediaan karyawan yang akan pensiun, mengundurkan diri karyawan, kematian dan sebagainya. Dan kita nih menyusun program untuk memenuhi kebutuhan di masa depan tersebut.
harus kita masa depan harus ada program. Satu, memetakan kapasitas SDM yang dimiliki. Nah, kita punya SDM kayak gimana sih yang harus miliki buat masa depan kita. Memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Pengembangan talent atau tenaga kerja, rekrutan, seleksi, memilih dan mempekerjakan, pelatihan dan pengembangan hubungan dengan pekerja atau SDM. Adapun evaluasi dan monitoring. Andalkan software, hard dan payroll dalam perencanaan SDM perusahaan Anda. Adapun mempertahankan dan mengembangkan ekosistemnya memerlukan kegiatan manajemen yang efektif dan efisien, baik dengan menerapkan manajemen fungsional, manajemen berorientasi tujuan manajemen by objektif disingkat MBO, manajemen mengendalikan mutu terpadu total quality management disingkat MBOM, maupun manajemen strategi manajemen fungsional nih. Manajemen fungsional adalah untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Manajemen berorientasi tujuan atau sering disingkat dengan MBO adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi dalam jangka panjang. Penerapan MBO ini memungkinkan manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi menjadi lebih berorientasi pada hasil. Dan di sini juga ada manajemen pengendalian mutu terpadu atau TKM. Merupakan suatu pendekatan untuk memperbaiki mutu produk, barang dan jasa secara terus-menerus yang dijalankan melalui partisipasi seluruh tingkat dan fungsi organisasi perusahaan. Nah, sini juga punya manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses analisis dan penciptaan strategi serta penerapan dan pemantauan yang berkelanjutan yang digunakan oleh organisasi dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Sini juga ada rencana strateginya nih. Rencana strategi pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan organisasi atau lembaga menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana operasional atau RENOP. Rencana operasional atau RENOP merupakan turunan atau terjemahan dari tujuan umum perusahaan dalam tentang waktu tentu selama 1 tahun. Umpamanya berikut rencana strategi yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Walaupun demikian, perencanaan operasional dapat juga digunakan oleh individu untuk keperluan pribadinya. Bahkan dianjurkan agar pekerjaan terarah dan terorganisir dengan baik. Strategi manajemen SDM memiliki 5 komponen pokok: filsafat, kebijakan, program, kegiatan, proses. Filsafat di dalamnya juga dinyatakan cara mengolah SDM dengan memberikan rasa aman dan puas bagi pekerja. Dengan demikian berarti juga merupakan rumusan tentang cara memperlakukan SDM sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di sampingnya itu dirumuskan juga cara menilai para pekerja dengan menempatkan sebagai subjek bukan sekedar objek dan berbisnis. Dengan kata lain, isi unsur ini adalah rumusan tentang norma-normanya yang bersifat fundamentasi yang mendasar cara memperlakukan dan mempererat para pekerja. Kebijakan polisi nih, saya polisi tapi mitra. Dengan demikian isinya adalah mengenai pola berlaku dalam melakukan pekerjaan yang sejalan dengan norma-norma filsafat SDM tersebut, dihubungkan dengan isu-isu bisnis di mana bisnis yang dihadapi dan program SDM yang akan dilaksanakan. Dengan mengkonkretkan norma-norma tersebut harus dapat dibedakan perilaku yang disebut bekerja sebagai perilaku yang efektif dan tidak efektif dalam memberikan kontribusi bagi tercapai tujuan perusahaan atau industri sebagai organisasi. Dan semua nih ada juga nih programnya nih. Dengan demikian di dalamnya di tengah
tentang rencana kegiatan-kegiatan SDM dalam rangka meningkatkan efisien dan efektif kerja, dikaitkan dengan supaya menciptakan rasa aman dan kepuasan dalam bekerja. Rancangan tersebut harus dihubungkan dengan kemungkinan terjadi perubahan posisi dan personil para manajer, sedang bagi para pekerja harus dihubungkan juga dengan kemungkinan perkembangan bisnis teknologi dan berbagai pengaruh lain yang berdampak pada dinamika pekerjaan. Dan di sini juga ada kegiatan, di mana kegiatan ini unsur ini disebut juga taktik atau operasional SDM adalah aktivitas-aktivitas utama dalam mewujudkan program SDM untuk meningkatkan secara prima kemampuan tenaga kerja dalam usaha mencapai sasaran bisnis perusahaan atau industri tempatnya bekerja. Oleh karena di dalam unsur ini ditetapkan berbagai langkah pelaksanaan kepemimpinan yang akan ditempuh para manajer dalam kegiatan pengendalian pekerja operasional. Proses manajemen SDM. Unsur ini berisi rumusan atau formulasi tentang kegiatan-kegiatan SDM yang dihubungkan dengan waktu sehingga menjadi rangkaian kegiatan yang sistematik untuk setiap kegiatan SDM. Perlu dilakukan secara periodik, ditetapkan secara definitif waktu pelaksanaan. Di samping itu dirumuskan juga bagaimana cara pelaksanaan agar langsung secara tertib, efektif dan efisien. Dan di sini pula nih manajemen sumber daya material, sumber daya finansial. Nah di bawahnya nih sumber daya manusia. Dan di bawahnya sumber daya intoba, dan bawahnya sumber daya teknologi, dan sampingnya rencana strategi bisnis tenaga operasional, sampingnya program pelaksanaan manajemen SDM persaingan dan kontrol, dan sampingnya perencanaan SDM rekrutmen seleksi tujuan bisnis, program baik kualitas kehidupan kerja atau quality of work life atau QWL. Kualitas kehidupan kerja atau quality of work life adalah pendekatan sistem manajemen atau cara pandang organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dalam lingkungan kerja secara simultan dan berkesinambungan. Dan pemberdayaan sumber daya manusia, suatu aspek manajemen sangat penting, kunci dan strategi, karena di mana sumber daya manusia harus mampu berperan untuk menerjemahkan daya terhadap sumber-sumber daya, suatu tantangan manajemen yang menjadi tujuan organisasi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.